anak-anak hebat, Bu Rosa akan membacakan cerita tentang Unyang Bulan. Nah, tolong disimak baik-baik ya. Unyang Bulan. Cerita ini berasal dari tanah Kalimantan. Pada zaman dahulu, di Kapuas Hulu hiduplah seorang gadis cantik bernama Unyang Bulan. Kulitnya putih seperti kapas, kelakuannya baik dan pandai menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Itulah sebabnya ia disayang oleh semua orang. Pada suatu hari, ketika ia sedang menganyam topi, telunjuk kirinya tertusuk ujung rotan sehingga mengeluarkan banyak darah. Orang-orang berusaha menolongnya, tetapi sia-sia. Berbagai macam obat telah diberikan, namun darah terus mengucur tiada berhenti. Ibu Unyang Bulan dengan setia menungguinya, dan orang-orang kampung juga menjenguknya. Akhirnya Unyang Bulan tahu bahwa ajalnya akan segera tiba. Sebelum meninggal, Unyang Bulan berpesan kepada ibunya dan orang-orang kampung, "Kalau aku mati, tubuhku akan menjadi padi." Padahal saat itu orang-orang belum mengenal sepadi seperti sekarang. Kemudian Unyang Bulan berpesan lagi, "Kalian semua akan menanam padi itu di hutan dan menjadikannya makanan. Jika kalian merawatnya dengan baik, maka kalian tidak akan kekurangan makanan. Kalau kelak padi sudah menjadi nasi dan dimakan, aku minta supaya daging, ikan, sayur mayur ikut dimakan. Aku ingin agar setiap kali makan ada lauk pauk yang akan menjadi teman bagiku." Setelah berkata demikian, matanya terkatup dan ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jenazah Unyang Bulan dimasukkan ke dalam peti mati. Kemudian dinaikkan ke pondok jenazah yang sangat indah. Tapi tiba-tiba peti jenazah itu terbuka dan di hadapan orang-orang keluarlah butir-butir padi dari dalam jenazah itu. Para tetua kampung segera mengambilnya dan membagi-bagikan padi tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitar tempat itu. Berabad-abad lamanya orang Dayak hidup di dalam hutan. Bagi orang Dayak, hutan adalah sumber segala makanan dan lauk pauk kehidupan. Mereka berladang sambil memelihara hutan dan seperti pesan si Unyang Bulan, mereka tidak kekurangan. Setiap tahun dirayakanlah peristiwa itu dengan pesta dangu atau dange, seperti yang dilakukan suku Kayan di hulu sungai Kapuas. Nah, cerita yang Bu Rosa bacakan tadi, Bu Rosa ambil dari buku Menjadi Murid Yesus, buku guru kelas 3. Anak-anak, kalau anak-anak sudah menyimak cerita tadi, Bu Rosa berharap anak-anak bisa segera menjawab pertanyaan yang jumlahnya ada 10 ya. Sudah ada di buku paket kalian. Silahkan segera kalian jawab. Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan yang ada di buku, Bu Rosa akan menjelaskan. Jadi, makan nasi pada acara makan bersama dalam masyarakat Dayak Kayan di pedalaman Kalimantan Barat merupakan peringatan akan gadis yang bernama Unyang Bulan, sekaligus syukur atas padi yang sudah ditanam dan panen yang melimpah.
Ada kebanggaan dan kerinduan akan kebaikan Unyang Bulan. Gadis yang rela mengorbankan dirinya menjadi padi yang merupakan makanan pokok orang-orang di sukunya. Padi diolah menjadi beras, lalu beras dimasak menjadi nasi. Nah, anak-anak, Bu Rosa juga berharap anak-anak ketika makan nasi, tolong dihabiskan ya. Supaya apa? Supaya Unyang Bulan tidak kecewa karena dia telah mengorbankan dirinya. Kita juga harus menghormati para petani yang sudah menanam padi dengan susah payah. Tak lupa juga ketika kita menghabiskan nasi atau kita makan mengambil secukupnya supaya tidak ada yang terbuang, kita juga menghormati jerih lelah bapak dan ibu kita yang sudah bekerja keras supaya bisa membeli nasi tadi. Bisa ya anak-anak ya? Terima kasih. Mari kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Selamat mengerjakan tugas ya.